Selanjutnya kita masuk ke monotonan. Ini juga merupakan salah satu aplikasi dari turunan ya. Jadi kita ingin melihat fungsi itu monoton atau tidak. Kita ketahui bahwa definisi monoton itu tuh adalah melakukan sesuatu yang sama terus-menerus ya. Begitu juga dengan fungsi ini. Fungsi ini yang monoton itu ketika fungsinya itu naik terus atau turun terus. Oke, untuk definisinya, diasumsikan bahwa fungsi f itu terdefinisi dalam interval I ya. Lalu fungsi f dikatakan naik dalam interval I jika untuk setiap x1, x2 itu elemen dari interval, maka x1 lebih kecil dari x2, maka ini jika x1 lebih kecil dari x2, maka fungsinya pun, fungsi x1 pun nilai fungsi f ini lebih kecil dari nilai fungsi yang kedua. Kalau kita cari nilai fungsinya ya, pasti dia juga lebih kecil. Lalu yang kedua, fungsi f dikatakan turun dalam interval I jika untuk setiap xi, x2 elemen I, maka untuk x1-nya lebih kecil dari x2, maka nilai fungsinya itu x1-nya lebih besar dari nilai fungsi x2-nya. Jadi untuk yang ini, untuk syaratnya ini, maka nilai fungsinya lebih besar. Ini merupakan syarat untuk fungsi dikatakan turun. Tapi ketika x1-nya lebih kecil dari x2-nya juga, lalu hasil dari nilainya itu, nilai fungsinya itu lebih kecil, maka itu dikatakan naik. Kalau turun, nilai fungsinya itu lebih besar ya. Membedakannya. Lalu fungsi f dikatakan monoton di dalam interval jika fungsi tersebut naik saja atau turun saja di dalam interval. Jadi tidak boleh bukan tidak boleh ya, tapi kalau di fungsi itu ada fungsi naik, ada fungsi turun, maka dikatakan bahwa fungsi itu bukan fungsi monoton ya. Nah, ini selain definisi tadi mengenai fungsi kemonotonan, ini ada teoremanya juga. Diasumsikan bahwa f adalah fungsi yang kontinu dalam interval I dan memiliki turunan pada setiap titik dalam I. Yang pertama, jika turunan fungsi tersebut lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut dikatakan fungsi naik. Ya, kalau lebih besar dari 0, fungsi naik. Tapi jika kebalikannya atau sebaliknya, turunan fungsi tersebut lebih kecil dari 0, maka dikatakan fungsi itu adalah fungsi turun. Lebih besar dari 0 naik, lebih kecil dari 0 turunannya itu dikatakan fungsi turun. Nah, ini untuk langkah-langkah mengidentifikasi di mana fungsi itu naik atau itu merupakan fungsi turunan. Itu yang pertama, kita fungsi turun ya ini nih ya, bukan turunan, fungsi turun. Yang pertama, kita temukan dulu turunannya. Yang kedua, kita cari titiknya dengan menggunakan fungsi turunan itu sama dengan 0. Setelah itu, temukan solusi dari berdasarkan teorema tadi ya, untuk menentukan apakah ini fungsi turun atau fungsi turun atau fungsi naik ya. Ini syaratnya. Jadi setelah kita mendapatkan turunannya, dapatkan titiknya, lalu kita temukan solusinya. Kita masuk ke contoh biar lebih jelas. Temukan di mana fungsi naik dan fungsi turun pada kurva fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dalam interval negatif 1,2. Jadi langkah pertama yang kita perlu lakukan untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun itu adalah menemukan turunannya dulu. Berarti fungsi ini kita turunkan, dapatnya negatif 6x kuadrat ditambah 6x ya, benar ya. Yang kedua, menemukan titik splitnya dari turunan ini kita samakan dengan 0. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, maka pasti kita mendapat akar kuadratnya itu ada 2 ya. Di sini dapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Setelah itu,
kita menemukan solusi dari syaratnya ini ya, apakah dia fungsi naik atau fungsi turun ya. Kita mempunyai persamaan turunannya ini, lalu kita buat titiknya, titik ujinya itu kita buat pada garis bilangan, ada dua ya titiknya ya, 0, bukan titik uji ya, ini titik yang kita peroleh dari turunan tersebut, titik stasionernya, maka kita buat di sini ada titik ini 0, ini 1. Lalu untuk menentukan di mana letak turunan itu naik, di mana letak turunan itu turun, maka kita menggunakan titik uji. Kita menggunakan uji titik ya. Sama seperti mencari himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan, di mana kita pilih X-nya itu yang lebih besar dari 1. Kita pilih yang sebelah kanan titik X sama dengan 1 ini ya. Nah, kita pilihlah 2. 2 di sini ya. Didapat bahwa kita substitusikan ke dalam fungsi turunan ini dengan X sama dengan 2, didapat adalah negatif 12. Artinya apa? Turunan itu lebih kecil dari 0. Jadi kalau ini kita pilih setengah di antara 0 dengan 1, kita pilih setengah, maka didapatkan nilainya positif 3/2. Maka ini adalah daerah fungsi itu naik. Lalu yang sebelah kiri 0, kita pilih adalah negatif 1. Didapat nilainya adalah negatif 12. Dan negatif 12 berarti kan X-nya lebih kecil dari 0. Atau, itu bukan X lebih kecil dari 0 ya. X lebih kecil dari 0 itu untuk yang pemilihan titiknya. Negatif 12 ini adalah nilainya yang lebih kecil dari 0. Nilai turunannya yang lebih kecil dari 0. Maka ini merupakan fungsi turunan, fungsi turun. Oke. Jadi daerahnya, maka ini daerah fungsi turun itu adalah yang ini dan yang ini, sedangkan daerah untuk fungsi naik adalah yang tengah ini.